Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel, Yodis Band. So, Happy New Year 2023. Dan di mana tahun 2023 ini dekat dengan tahun 2024. Ada apa itu di tahun 2024? Bukan politik, bukan pemilihan presiden, bukan pemilu. Di sini bagi para PNS, rencananya akan melakukan perpindahan ke IKN dan sudah semakin dekat. Untuk itu di sini gue akan ungkapkan beberapa fakta-fakta mengenai ASN yang akan pindah ke IKN. By the way, perangkat hukum soal IKN ini sudah sangat lengkap. Dan di mana di situ sangat banyak halamannya terkait proses perpindahan ASN yang akan pindah ke IKN. Tenang aja, eksklusif gue akan rangkumin bagi lo semua. Di sini gue butuh AdSense, di sini gue butuh lo lihat video gue, makanya gue rangkumin. So let's check this out. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Baik, yang pertama, berdasarkan asesmen awal pemerintah, maka persiapan perpindahan ASN ini masih terbatas pada PNS. Jadi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu akan dimatangkan di proses selanjutnya. Jadi, 2024 ini masih hanya bagi PNS. Baik, yang selanjutnya, ASN yang akan pindah akan menjalani upacara bendera di IKN pada tahun 2024. Estimasi yang pindah ada sekitar 11.000 orang. Wow, cukup banyak ya. Dengan jumlah 4 juta PNS, 11.000 PNS akan pindah ke IKN. Jadi berapa persennya tuh? Hitung sendiri. Dari 11.000 orang tersebut tentunya ada karakteristik, ada kriteria, ada profil-profil yang seperti apa sih yang dibutuhkan dalam pindah ke IKN nanti. Yang pertama terkait dengan gender itu 54% laki-laki dan 46% perempuan. Dan berdasarkan usia, yang usia di atas 60 tahun hanya 3,5%. Yang usia di atas 60 tahun hanya 3,5%. Ini mungkin kayak apa ya, pejabat fungsional utama kali yang pensiun sampai 65. Selanjutnya usia 50 sampai 60 sebanyak 19,83%. Lalu usia 40 sampai 49 tahun 28,81%. Usia 30 sampai 39 tahun 34,54%, dan usia 20 sampai 29 tahun 13,32%. Jadi silakan teman-teman, kalkulatornya bisa dihitung umur lo pada saat 2024 nanti, tahun depan lo masuk kategori yang mana. Usia 30 sampai 49 tahun ini perlu ketar-ketir ya, karena masuk kalau dijumlahin sekitar 64% PNS buat di IKN nanti. Apalagi kelahiran tahun 80 sampai 96 ya, siap-siap aja, termasuk gue juga sebenarnya sih. Tadi berdasarkan umur, berdasarkan gender udah, sekarang berdasarkan pendidikan. Jadi pendidikan akhir S1 itu sebanyak 51%, lalu disusul S2 sebanyak 26,7%, D3 sebanyak 14,8%, D4 5,3%, dan S3 sebanyak 1,69%. Lalu berikutnya adalah unit kerja apa sih yang bakal pindah ke IKN dan ikut upacara bendera pertama di IKN tanggal 17 Agustus tahun 2024. Di sini mungkin lo udah lihat nih berita-beritanya di sosial media, instansi mana aja yang bakal pindah. Jawabannya adalah Sekretariat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Sesmen. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena salah satu yang menjadi urgensi pemindahan klaster awal adalah unit kerja yang mendukung langsung tugas dan fungsi pimpinan instansi. Jadi 3 unit itu ya yang menjadi klaster awal buat pindah ke IKN. Last but not least. Oke, sekarang yang bagus-bagusnya nih. Apa sih benefit dari seorang ASN yang pindah ke IKN?
Baik, yang pertama yaitu fasilitas rumah negara atau rumah dinas dengan rincian. Yang pertama bagi menteri atau kepala lembaga, itu luasnya sekitar 580 meter persegi. Lalu pejabat negara luasnya sekitar 490 meter persegi dan pejabat pimpinan tinggi media 390 meter persegi. Lalu yang kedua dalam bentuk rumah rusun, yang diberikan bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama 290 meter persegi, pejabat administrator atau koordinator 190 meter persegi, dan pejabat fungsional sekitar 98 meter persegi. Bagi umbi-umbian, request berapa meter persegi? Lalu pemenuhan biaya pindah, tentunya dalam kita mau pindah kan pasti ada biaya yang ditimbulkan, dan ini dalam proses pemindahan dari ASN ke IKN akan ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, meliputi 1 orang ASN, pasangannya, lalu 2 orang anak bagi yang udah punya anak, dan 1 orang asisten rumah tangga. Berarti pembantunya juga dibawa juga ya. Dengan komponen yang ditanggung yaitu uang harian yang diberikan selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan, dan biaya transportasi mencakup tiket pesawat one way. Jadi lu nggak boleh bolak-balik tuh. Kalau bolak-balik ya tanggung jawab sendiri. Lalu biaya transportasi dari bandara ke lokasi dan sewa mobil 1 bulan pertama, serta biaya tunggu dalam bentuk biaya penginapan transit di kota sekitar ibu kota Nusantara. Lalu pemberian tunjangan kemahalan. Besaran tunjangan kemahalan akan disusun indeks kemahalan wilayah khusus bagi ibu kota Nusantara yang tidak sama dengan besaran yang telah ditetapkan sebelumnya bagi Provinsi Kalimantan Timur. Lalu pengaturan fasilitas kerja yang fleksibel. Pengaturan pemberian fasilitas atau benefit yang fleksibel bagi ASN khususnya yang bersifat non-moneter akan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan tiap ASN yang dipindahkan ke ibu kota Nusantara. Antara lain seperti akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, rekreasi, dan hiburan. Lalu optimalisasi cara kerja lewat pengaturan kerja yang fleksibel ataupun akses terhadap pengembangan kompetensi bagi ASN. Bagi lo yang suka flexible working, ya di sini lo bisa jadi volunteer kali buat pindah ke IKN nanti. Lalu sedikit tambahan soal flexible working, di mana IKN juga akan menerapkan smart governance berbasis fleksibilitas dan konektivitas digital, sekaligus sebagai modal dasar penataan manajemen ASN guna mewujudkan prinsip millennial serve millennials dalam birokrasi. Jadi perkantoran pemerintah di IKN ini akan dibangun dalam konsep kantor bersama yang mengedepankan konektivitas fisik dan digital antar kementerian dan lembaga. Nah, hal tersebut juga akan diperkuat dengan pengaturan kerja fleksibel melalui flexible working arrangement dengan membentuk cara kerja yang lebih informal, interaktif, kasual, dan tidak terbatas pada ruang-ruang kantor. Baik, yang terakhir, di mana sih informasi rinci terkait dengan rencana pemindahan ibu kota ke IKN? Di sini lo bisa baca di Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 beserta lampirannya yang panjang banget. Di situ beberapa ada gua rangkum yang penting-penting aja khususnya bagi ASN yang bakal pindah ke IKN. So guys, thank you. Kayaknya segitu aja dari gue informasi yang diberikan. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. See ya.